Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Saya Safaratul Zilawahinitia, SNIM 004, akan menjelaskan tentang pengertian CSR. Secara etimologi Indonesia, CSR biasa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan, yang merupakan konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. CSR juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari pemegang kekuatan suatu perusahaan yang diwujudkan dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alfariatus Solehah, NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan materi B, bentuk, manfaat, serta pentingnya CSR. 1. Bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility. Ada 4 bentuk atau pola CSR yang umumnya diterapkan di perusahaan Indonesia. A. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan secara langsung bantuan kepada masyarakat tanpa perantara. Yang B. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Yang C. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Yang D. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. 2. Manfaat CSR. CSR dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya memfokuskan perhatiannya kepada 3 hal, yaitu keuntungan, masyarakat, dan lingkungan. Adapun manfaat bagi perusahaan dengan adanya CSR antara lain meningkatkan citra perusahaan. Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat. Kedua, memperkuat brand perusahaan. Melalui kegiatan CSR, memberikan produk kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, membedakan perusahaan dengan pesaingnya, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. Pentingnya CSR. CSR sangat penting bagi perusahaan atau organisasi karena memang setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Di dunia usaha maupun organisasi bisnis pastinya kita tidak asing lagi mendengar istilah CSR. CSR sangat penting kaitannya dengan perusahaan atau organisasi karena memang setiap perusahaan atau organisasi bisnis maupun organisasi bisnis harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan ataupun masyarakat melalui berbagai kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan lingkungan serta memperbaiki kehidupan masyarakat hingga pada proses pembangunan ekonomi. Dengan adanya CSR, hal ini menguntungkan bagi masyarakat karena dengan adanya kegiatan yang mendorong pemberdayaan masyarakat, dengan adanya CSR ini akan membantu perusahaan dalam memperancar operasional perusahaan sehingga bebas dari gangguan. Saya Anissa Yulia Cipta, NIM 015, akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup CSR. Ruang lingkup CSR dibagi menjadi 3, yaitu dalam arti sempit, dalam arti luas, dan menurut perusahaan.
Ruang lingkup CSR dalam arti sempit yaitu tanggung jawab sosial terhadap karyawan, tanggung jawab sosial terhadap stakeholder. Artinya memiliki hubungan baik karena mempengaruhi jalannya suatu perusahaan. 3. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dari sini ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat lokal, masyarakat yang tinggalnya di sekitar perusahaan, sedangkan masyarakat umum, masyarakat yang tidak memiliki hubungan secara kontraktual dengan perusahaan. 2. Ruang lingkup CSR dalam arti luas, yaitu CSR terhadap lingkungan, terhadap HAM, dan terhadap perusahaan dan anti korupsi. 3. Ruang lingkup CSR menurut perusahaan. Pandangan di setiap perusahaan itu kan berbeda-beda. Ada yang menganggap CSR itu digunakan untuk membantu orang miskin, dan ada yang menganggap CSR itu keikutsertaan perusahaan dalam pembangunan bangsa bersama pemerintah. Ruang lingkup CSR itu dikenal dengan 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau biasa disebut triple bottom line. Perusahaan wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan ketiga aspek tersebut agar perusahaan berlanjut baik di semua bidang, baik di bidang kewirausahaan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan limbah yang teramah-tamah terhadap lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Zulfikar, NIM 032 dari kelompok 4, mau menjelaskan tentang pandangan Islam dalam CSR. Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam 3 domain. Yang ke-1 yaitu pelaku organisasi, meliputi hubungan perusahaan dengan pekerja, yang dimana berisi keputusan perekrutan, promosi, dan lain-lain bagi pekerja, upah yang adil, penghargaan terhadap keyakinan pekerja, hak pribadi, dan jika seseorang pekerja memiliki masalah fisik yang membuatnya tidak dapat mengerjakan tugas tertentu, atau jika seorang pekerja telah berbuat kesalahan di masa lalu, sang majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut. Hal ini akan melanggar hak pribadi sang pekerja. Yang kedua, hubungan pekerja dengan perusahaan. Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis lain terjadi jika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Yang ketiga, hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain, yaitu distributor. Berkaitan dengan distributor, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Yang kedua, pembeli atau konsumen. Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Yang ketiga, pesaing. Meskipun negara barat menyatakan diri sebagai kawasan berdasarkan prinsip persaingan pasar, publikasi bisnis utama akan memperlihatkan bahwa sebuah bisnis akan berusaha memenangkan dirinya dan
mengeliminasi para pesaingnya. Dengan mengeliminasi para pesaingnya, sebuah perusahaan selanjutnya akan dapat memperoleh hasil ekonomi di atas rata-rata melalui praktek-praktek penimbunan dan monopoli harga. Saya Winda Arum Pinasti, NIM 042. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang poin kedua yaitu lingkungan alam. Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai alam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk keindahan alam sebagai salah satu dari tanda-tandanya. Islam menekankan peran manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dalam peranannya sebagai khalifah, seorang pengusaha muslim diharapkan memelihara lingkungannya. Yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial masyarakat. Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal. Sebagai bagian dari masyarakat, pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah. Dalam perspektif Islam, Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Jakfar, 15 implementasi Corporate Social Responsibility dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal, yaitu yang A. Al-Adl. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta. Yang B. Al-Ihsan. Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia, baik individu maupun kelompok. Implementasi Corporate Social Responsibility dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang C. Manfaat dari Corporate Social Responsibility lebih dari aktivitas ekonomi. Yang D. Manfaat amanah. Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya alam atau manusia secara makro maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan. Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam tanggung jawab sosial atau CSR terdapat 3 bentuk implementasi yang dominan, yaitu A. Tanggung jawab sosial atau CSR terhadap para pelaku dalam perusahaan dan stakeholder. Yang B. Tanggung jawab sosial atau CSR terhadap lingkungan alam. Yang C. Tanggung jawab sosial atau CSR terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.